Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Nida Rifda Rahimah Hambali dan Widya Handayani. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai neural network. Apa sih itu neural network? Neural network atau biasa dikenal artificial neural network dimotivasi oleh kesadaran bahwa otak manusia memproses informasi dengan cara yang demikian pada dasarnya berbeda dari komputer digital pada umumnya. Neural network adalah dasarnya elemen struktural dan modul pemrosesan informasi otak. Manusia yang khas otak mempunyai jumlah neuron yang sangat banyak, sekitar 10 miliar neuron di dalamnya korteks dan 60 triliun sinapsis atau koneksi di antara keduanya, tersusun secara tinggi, kompleks, nonlinear, dan paralel. Oleh karena itu, otak manusia adalah suatu hal yang sangat penting, struktur yang efisien untuk pemrosesan informasi, pembelajaran, dan penalaran. Artificial Neural Network atau yang biasa disebut dengan Neural Network atau NN merupakan suatu sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik menyerupai jaringan syaraf manusia dalam melaksanakan pengenalan pola. Struktur pemrosesan informasi ini terbentuk dari sejumlah neuron yang saling terhubung satu sama lain dan memecahkan masalah secara bersamaan. Keterhubungan antar neuron membuat otak mampu melaksanakan fungsi pemrosesan yang kompleks serta adiptif. Adapun yang dimaksud adiktif adalah hubungan antar neuron bersifat dinamis dan selalu memiliki kemampuan untuk mempelajari informasi-informasi yang belum diketahui sebelumnya. Berikut adalah gambar bentuk dasar neuron. Yang pertama, input merupakan masukan yang digunakan baik saat pembelajaran maupun dalam mengenali suatu objek. Yang kedua, wake, beban yang selalu berubah tiap kali diberikan input sebagai proses pembelajaran. Yang ketiga, processing unit merupakan tempat berlangsungnya proses pengenalan suatu objek berdasarkan pembebanan yang diberikan. Yang terakhir, output, keluaran dari hasil pengenalan suatu objek. Berikutnya adalah arsitektur Artificial Neural Network atau ANN. Terdapat 3 lapisan yang umumnya ada, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Tiap lapisan tersebut memiliki jumlah node dan neuron yang berbeda. Ilustrasi umum arsitektur ANN digambarkan pada gambar berikut. Penjelasan untuk tiap lapisan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, input layer adalah lapisan dari beberapa neuron yang akan menerima sinyal dari luar kemudian diteruskan ke neuron lain yang ada pada jaringan sesuai dengan cara kerja sel saraf sensorik. Yang kedua, hidden layer adalah lapisan tiruan dari sel-sel saraf konektor pada jaringan saraf biologis, berfungsi untuk meningkatkan kemampuan jaringan. Yang ketiga, output layer adalah lapisan yang berfungsi menyalurkan sinyal-sinyal keluaran hasil proses jaringan yang merupakan tiruan dari sel-sel saraf motorik pada jaringan saraf biologis. Berdasarkan jumlah hidden layer yang digunakan, terdapat 3 jenis struktur ANN. Yang pertama ada single layer network, multi layer network, dan recurrent network. Single layer network atau jaringan lapis tunggal adalah jaringan lapis yang terdiri dari satu layer dari bobot-bobot yang saling terhubung. Pada jaringan lapis tunggal, informasi yang masuk akan langsung diproses menjadi sinyal keluaran tanpa melalui hidden layer terlebih dahulu. Dengan gambar struktur dapat dilihat pada slide. Yang kedua, multi-layer network atau jaringan lapisan banyak adalah jaringan dengan satu atau lebih lapis dari simpul disebut dengan unit tersembunyi atau hidden layer di antara unit input dan unit output. Terdapat sebuah lapisan dari bobot di antara dua tingkat yang berdekatan dari unit.
ANN lapis jamak ini menggunakan fungsi aktivasi nonlinear yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai tipe permasalahan yang lebih rumit dan kompleks. Lalu yang ketiga, ada model jaringan recurrent. Menurut Fawcett 1994, model jaringan recurrent mirip dengan lapisan tunggal maupun lapisan banyak. Hanya saja terdapat unit output yang memberikan sinyal pada input, disebut dengan feedback loop. Jaringan ini mempunyai karakteristik sederhana, di mana hanya memiliki satu perulangan umpan balik. Apa itu fungsi aktivasi? Fungsi aktivasi dalam algoritma backpropagation berperan sebagai sinyal untuk menentukan keluaran ke beberapa neuron lainnya. Fungsi aktivasi memiliki peranan yang sangat penting dalam algoritma backpropagation, karena penggunaannya tergantung sesuai kebutuhan dan target yang diinginkan. Fungsi aktivasi ini akan menentukan besarnya bobot. Fungsi aktivasi adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal yang mungkin berbentuk linear atau non-linear. Ada beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan dalam neural network. Yang pertama ada fungsi linear atau identitas. Fungsi identitas digunakan ketika output yang diharapkan berupa sebarang bilangan real, bukan hanya pada interval 0,1 atau -1,1. Fungsi aktivasi linear merupakan fungsi yang memiliki nilai output yang sama dengan nilai input, dengan rumus pada slide. Hal ini berkaitan dengan jika sebuah neuron menggunakan fungsi aktivasi linear, maka keluaran dari neuron tersebut adalah weighted sum dari input yang dijumlahkan dengan bias. Yang kedua, fungsi sigmoid bipolar. Fungsi sigmoid bipolar hampir sama dengan fungsi sigmoid biner. Hanya saja, output dari fungsi ini memiliki range antara 1 sampai -1. Fungsi sigmoid bipolar memiliki rumus yang dapat dilihat pada slide. Fungsi ini sangat dekat dengan fungsi hiperbolik tangen karena keduanya memiliki range antara -1 sampai 1. Untuk fungsi hiperbolik tangen dirumuskan sebagai berikut. Standarisasi data. Penggunaan fungsi aktivasi sigmoid bipolar akan menghasilkan keluaran dengan range nilai sebesar -1 sampai 1. Data yang digunakan perlu distandarisasi terlebih dahulu sebelum digunakan dalam pelatihan, lalu didestandarisasi lagi setelah didapatkan nilai yang diinginkan. Min-max normalization merupakan metode normalisasi atau standarisasi dengan strategi linear yang mentransformasikan data dari suatu rentang nilai ke rentang nilai yang baru, sehingga menghasilkan keseimbangan nilai perbandingan antar data saat sebelum dan sesudah proses. Data diubah menjadi seimbang antara 0 sampai dengan 1. Metode min-max normalization merupakan salah satu metode yang mengubah data yang kompleks dengan tidak menghilangkan isi, sehingga lebih mudah diolah. Dengan persamaan yang dapat dilihat pada slide, metode normalisasi dengan min-max normalization akan melakukan transformasi linear terhadap data asli, sehingga menghasilkan keseimbangan nilai perbandingan antara data saat sebelum dan sesudah proses. Sekian hasil pemaparan materi neural network dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelumnya izinkan kami membawakan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke pasar Segiri. Jangan lupa membeli ikan. Cukup sekian presentasi kami. Semoga nilai UAP-nya memuaskan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye semua.